Assalamualaikum sahabat kisah hikmah kehidupan. Bagaimana jika seorang menantu yang tulus harus menelan pil pahit hinaan dan pengusiran dari mertuanya, hanya karena dianggap tak pandai memasak? Sebuah keahlian yang seringkali menjadi tolok ukur kesempurnaan seorang istri. Namun ternyata, setiap kekurangan adalah celah bagi kelebihan, dan di balik air mata, terukir sebuah kekuatan luar biasa yang akan mengubah hinaan menjadi inspirasi, membawa kesuksesan yang tak pernah terbayangkan, dan membuat semua pihak tertunduk dalam penyesalan. Namun sebelum kita melanjutkan ceritanya, dukung kami dengan like, komen dan subscribe agar kami bisa terus berkembang. Kami doakan bagi Anda yang like, komen dan subscribe agar selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan dilapangkan jalannya. Diusir mertua karena tak pandai masak. 10 tahun kemudian balik dengan perusahaan kuliner besar. Namaku Sinta. Aku berasal dari sebuah desa di Majalengka, Jawa Barat. Sejak kecil, aku memang tidak pernah tertarik dengan urusan dapur. Ibuku adalah juru masak handal, dan aku selalu lebih suka membantu ayah di kebun, menanam sayur dan buah. Bagiku, memasak itu rumit. Butuh kesabaran ekstra yang rasanya tak kumiliki. Aku lebih suka hal-hal yang praktis dan cepat. Aku tumbuh menjadi gadis yang ceria, mandiri, dan suka tantangan. Setelah lulus sekolah, aku merantau ke Bandung untuk bekerja di sebuah perusahaan garmen. Di sanalah aku bertemu dengan Hendra, seorang pemuda Bandung asli yang bekerja di bagian keuangan perusahaan yang sama. Hendra itu baik, sabar, dan sangat menghargai setiap keputusanku. Kami jatuh cinta, dan tak lama kemudian, memutuskan untuk menikah. Pernikahanku berjalan sederhana, sesuai keinginanku. Aku yakin, dengan Hendra, hidupku akan bahagia. Namun, ada satu hal yang tak pernah kuduga akan menjadi batu sandungan terbesar dalam rumah tanggaku, kemampuan memasak. Bagian 1. Ujian di dapur mertua. Setelah menikah, aku pindah ke rumah Hendra, yang juga merupakan rumah orang tuanya di Bandung. Ibu mertua, Bu Mirna, adalah seorang wanita yang sangat anggun dan terkenal sebagai koki handal di lingkungan kompleks perumahan mereka. Setiap masakan Bu Mirna selalu dipuji. Bahkan beliau sering menerima pesanan catering kecil-kecilan untuk acara keluarga. Sejak hari pertama, Bu Mirna sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Bukan secara langsung, tapi melalui caranya memandang dan komentar-komentar kecil. Aku sudah mencoba sekuat tenaga untuk menyenangkan hatinya. Aku melakukan semua pekerjaan rumah, mencuci, membersihkan, semua kulakukan dengan sempurna. Tapi setiap kali tiba di dapur, aku merasa ciut. Bu Mirna sering menyuruhku membantu memasak. Aku berusaha belajar, mengikuti setiap arahan yang beliau berikan. Namun, tanganku memang tidak terbiasa. Bumbu seringkali tidak pas. Sayuran kadang terlalu lembek atau gosong. Setiap kali aku melakukan kesalahan, Bu Mirna akan langsung menghela napas panjang, melirikku dengan jijik. "Sinta, ini kok nasinya gosong lagi? Ayamnya kok hambar begini? Ini masakan apa, Nak?" Aduh, bumbu dasarnya saja tidak bisa membedakan. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Kadang, beliau akan mengambil alih wajan dariku dengan kasar, lalu memasak sendiri sambil menggerutu. "Kalau begini caranya, kapan anak saya bisa makan enak?" Hendra? Dia selalu berusaha membela. "Bu, Sinta kan baru belajar. Nanti juga bisa kok," katanya lembut. Tapi Bu Mirna akan langsung menjawab, "Belajar itu dari dulu, Nra. Ini anak sudah menikah. Masak dapur saja tidak becus. Bagaimana mau mengurus rumah tangga?" Hendra akhirnya hanya bisa menunduk, tak berdaya di hadapan ibunya. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, merasa tidak berguna sebagai seorang istri dan menantu.
Bagian 2. Puncak hinaan dan pengusiran. Suatu sore, keluarga besar Hendra berkumpul di rumah. Bu Mirna sedang memasak hidangan istimewa untuk acara itu. Aku mencoba membantu, tapi lagi-lagi, aku melakukan kesalahan. Aku tak sengaja menumpahkan sebagian bumbu ke lantai. Bu Mirna langsung murka. Matanya melotot. "Sinta, kamu ini memang pembawa sial. Di dapur saja tidak becus. Kau tidak pantas ada di dapur ini," teriaknya. Suaranya menggelegar ke seluruh ruangan. Semua anggota keluarga terdiam. Aku merasa sangat malu. Aku menunduk. Air mataku mulai menetes. "Pergi dari dapur ini. Jangan sentuh apa-apa lagi. Aku tidak mau masakan ini rusak gara-gara kamu," bentaknya lagi. Aku langsung lari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Malam itu, setelah acara selesai, Bu Mirna memanggilku dan Hendra. Wajahnya terlihat sangat serius. "Hendra, Ibu rasa Sinta tidak cocok jadi istrimu. Dia tidak bisa masak, tidak bisa mengurus rumah tangga. Bagaimana masa depanmu nanti?" Hendra mencoba membela. "Bu, masak kan bisa belajar. Saya tidak peduli Sinta bisa masak atau tidak. Saya mencintai dia." "Cinta? Omong kosong. Istri itu harus bisa melayani suami. Ibu tidak mau punya menantu yang tidak bisa apa-apa di dapur," teriak Bu Mirna. "Ibu tidak mau dia tinggal di rumah ini lagi. Dia harus pergi." Aku terkejut. Diusir? Hanya karena tidak pandai masak? Hendra memohon-mohon. Tapi Bu Mirna sudah bulat tekad. "Kalau kamu tidak mau pisah, kamu boleh ikut dia." Malam itu, tapi ibu tidak mau pakaian seadanya dan hati yang hancur berkeping-keping. Aku meninggalkan rumah itu. Hendra mencoba ikut, tapi aku menahannya. "Jangan, Mas. Jangan tinggalkan ibumu. Aku akan pergi sendiri," kataku sambil menangis. Aku tidak ingin dia durhaka pada ibunya. Aku berjalan di tengah malam yang dingin, tanpa arah tujuan. Aku kembali ke Bandung, tapi tak tahu harus kemana. Bagian 3. Titik terendah dan titik balik di jalanan. Aku berjalan tanpa tujuan di jalanan kota Bandung. Aku tidak punya uang banyak, tidak punya tempat tinggal. Aku merasa sangat putus asa. Aku tidur di emperan toko, kedinginan dan kelaparan. Aku menelepon ayah dan ibu di Majalengka, tapi aku tidak berani jujur tentang pengusiran ini. Aku hanya bilang aku sedang ada masalah di kantor dan akan menginap di tempat teman. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. 2 hari aku hidup di jalanan, hanya makan dari sisa-sisa makanan yang ditemukan atau belas kasihan orang. Aku kedinginan, kelaparan, dan merasa sangat rendah. Inikah akhir hidupku? Semua hanya karena aku tidak pandai memasak? Di tengah keputusasaan itu, aku teringat ucapan Bu Mirna. Ibu tidak mau punya menantu yang tidak bisa apa-apa di dapur. Kata-kata itu, yang dulunya menyakitkan, kini justru membakar semangatku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Aku tidak akan menyerah hanya karena tidak pandai memasak. Aku akan belajar, dan aku akan buktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar tidak bisa apa-apa. Aku mencari pekerjaan apa saja. Akhirnya, aku diterima menjadi pekerja cuci piring di sebuah rumah makan kecil di pinggir kota. Gaji tak seberapa, tapi aku dapat tempat tinggal sederhana di belakang rumah makan. Setiap hari, aku bekerja keras, mencuci piring, menyapu, mengepel. Aku juga mengamati koki dan para pelayan di dapur. Aku memperhatikan bagaimana mereka mengolah bahan, mencampur bumbu, dan menyajikan makanan. Setiap pulang kerja, aku akan mencoba mempraktikkan apa yang kulihat. Aku membeli bahan-bahan paling murah dari sisa gajiku, lalu mencoba memasak di dapur kecilku. Aku mencoba lagi dan lagi. Gosong, hambar, aku tidak menyerah. Aku terus mencoba sampai berhasil. Aku membaca buku resep yang kudapat dari perpustakaan, menonton tutorial memasak di YouTube. Aku belajar dari nol.
Bagian 4. Lahirnya, Dapur Sehat Sinta, dan awal kesuksesan. Berbulan-bulan aku belajar dan berlatih. Lambat laun, tanganku mulai terbiasa dengan bumbu dan teknik memasak. Masakanku mulai terasa enak. Aku bahkan mulai menciptakan resep-resep sendiri, dengan fokus pada makanan sehat dan praktis, mengingat pengalaman ayahku yang petani sayur. Suatu hari, pemilik rumah makan, Bu Ida, mencicipi masakanku. "Sinta, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak coba buka usaha catering kecil-kecilan? Masakanmu sehat dan rasanya lezat." Kata-kata Bu Ida memberiku semangat. Aku memutuskan untuk memulai usaha catering kecil-kecilan. Aku beri nama usahaku, Dapur Sehat Sinta. Aku tidak punya modal banyak. Aku mulai dari mulut ke mulut, menerima pesanan dari tetangga sekitar, atau teman-teman kerja Bu Ida. Aku fokus pada makanan sehat, segar, dan menggunakan bahan-bahan alami. Awalnya, sulit sekali. Pesanan tidak banyak. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus memasak dengan cinta, kualitas, dan menjaga kebersihan. Aku juga mulai memanfaatkan media sosial untuk promosi, memposting foto-foto masakanku yang menarik. Tahun-tahun berlalu. Usaha Dapur Sehat Sinta semakin berkembang. Pelanggan semakin banyak. Aku bahkan berhasil menyewa sebuah dapur yang lebih besar dan merekrut beberapa karyawan. Aku juga mengembangkan menu-menu baru, termasuk makanan diet dan makanan untuk anak-anak. Nama Dapur Sehat Sinta mulai dikenal luas di Bandung sebagai catering makanan sehat yang lezat. Aku akhirnya bisa membeli sebuah rumah kecil sendiri, tidak terlalu mewah, tapi nyaman. Aku telah menemukan jalanku. Aku bukan lagi Sinta yang tidak bisa apa-apa di dapur. Aku adalah Sinta, pemilik bisnis kuliner yang sukses. Aku membuktikan bahwa kelemahan bisa menjadi kekuatan terbesar jika kita mau belajar dan berusaha. Bagian 5. Reuni yang tak terduga dan air mata penyesalan. 10 tahun berlalu sejak aku diusir dari rumah itu. Usaha Dapur Sehat Sinta tidak hanya sekadar catering, tapi sudah berkembang menjadi sebuah perusahaan kuliner dengan beberapa franchise di berbagai kota. Kami punya beberapa restoran kecil dengan konsep makanan sehat, dan sebuah divisi catering besar untuk acara-acara khusus. Aku bahkan sudah bisa membeli sebuah mobil catering besar yang digunakan untuk mengangkut pesanan. Suatu hari, aku mendapatkan pesanan catering besar untuk acara pernikahan di sebuah gedung megah di Bandung. Saat aku tiba di lokasi dengan mobil cateringku yang besar, aku melihat keramaian. Pengantin wanita terlihat sangat cantik. Dan pengantin prianya. Hendra. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pernikahan Hendra, mantan suamiku. Aku terkejut. Aku tahu dia menikah lagi, tapi aku tidak menyangka akan bertemu seperti ini. Aku melihat Bu Mirna, ibu mertua, berdiri di samping Hendra. Beliau terlihat lebih tua, dan senyumnya terlihat sedikit terpaksa. Aku dan timku mulai menyiapkan hidangan. Beberapa tamu dan panitia melihatku. Mereka tampak terkejut. "Ini Dapur Sehat Sinta yang terkenal itu ya? Wah, cateringnya Bu Sinta ternyata." Bisik-bisik terdengar. Bu Mirna melirik ke arahku. Matanya membelalak kaget. Dia tidak menyangka akan melihatku di sana. Apalagi sebagai pemilik catering besar yang terkenal. Dia mengenali wajahku. Wajahnya langsung pucat pasi. Saat aku sedang mengawasi penyajian, Hendra menghampiriku. Wajahnya menyimpan banyak penyesalan. "Sinta, ini kamu?" tanyanya. Suaranya parau. Aku tersenyum tipis. "Ya, Mas Hendra. Ini aku." Hendra menunduk. Aku minta maaf. Sinta. Maafkan ibu. Maafkan aku yang tidak bisa melindungimu dulu. Air mata menetes di pipinya. Aku tidak tahu kamu akan sesukses ini. Tak lama kemudian, Bu Mirna datang mendekat. Wajahnya terlihat sangat menyesal. "Sinta, nak, maafkan ibu. Ibu tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Ibu dulu sangat bodoh. Mengusirmu hanya karena kamu tidak pandai masak. Padahal kamu punya bakat yang jauh lebih besar."
Bu Mirna tidak bisa menahan tangisnya. Aku menatap ibu mertua. Tidak ada kemarahan lagi di hatiku. Hanya ada rasa lega dan haru. Sudah, Bu. Semuanya sudah berlalu. Saya sudah memaafkan ibu. Kataku lembut. Aku tidak perlu membalas dendam. Kesuksesanku sudah menjadi jawaban terbaik. Beberapa tetangga lama dan kerabat Hendra yang juga hadir di pesta itu, melihat kejadian itu. Mereka semua tertunduk, menangis. Mereka menangis, bukan hanya karena haru melihat perdamaian ini, tapi juga karena rasa bersalah karena mungkin dulu pernah ikut meremehkan, dan kagum melihat kebesaran hati ibu mertua yang akhirnya mengakui kesalahannya, serta kehebatan Sinta yang bangkit dari keterpurukan. Aku, yang dulu diusir karena tak pandai masak, kini kembali dengan perusahaan kuliner besar, membawa hidangan terbaik untuk acara penting mereka. Inilah puncak kemenangan sejatiku. Kesimpulan dan hikmah. Sahabat kisah hikmah kehidupan. Kisah Sinta ini adalah pelajaran yang sangat mengharukan dan menginspirasi bagi kita semua. Pertama, jangan pernah meremehkan atau menghina seseorang hanya karena satu kekurangan yang terlihat. Kemampuan memasak bukanlah satu-satunya tolok ukur nilai seorang wanita atau menantu. Setiap orang memiliki kelebihan dan potensi tersembunyi yang mungkin belum terlihat. Kedua, di balik setiap penolakan, hinaan, atau pengusiran, bisa tersimpan sebuah hikmah dan jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Hinaan yang diterima Sinta justru menjadi motivasi baginya untuk belajar dan mengembangkan bakatnya di bidang kuliner sehat, yang akhirnya membawanya pada kesuksesan yang luar biasa. Ketiga, kesabaran, kegigihan, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mengubah nasib. Sinta tidak menyerah pada keputusasaan. Dia memilih untuk bangkit, belajar, dan berjuang, yang akhirnya membuatnya mencapai puncak kesuksesan dan membalikan keadaan. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantu hambanya yang bersungguh-sungguh dan sabar. Semoga kisah Sinta ini menginspirasi kita semua untuk tidak mudah menyerah pada rintangan, selalu melihat hikmah di balik setiap cobaan, dan senantiasa berprasangka baik pada sesama. Ingatlah bahwa kemuliaan sejati datang dari hati yang tulus, usaha yang gigih, dan kebermanfaatan bagi orang lain, bukan hanya dari pengakuan atau keahlian di satu bidang semata. Jika Anda terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komen yang membangun, dan subscribe channel Kisah Hikmah Kehidupan agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.